Imam Syafi'i sebagai murid Imam Malik yang berpegang teguh kepada riwayat, tapi tidak mau meninggalkan ro'yun yang beliau dapatkan pelajaran dari mazhab Hanafi. Nah, karena itu terkenal mazhab Syafi'i ini adalah mazhab kombinasi. Nah, di mana berpegang kepada riwayat tetap, tapi tidak meninggalkan ro'yun. Justru ro'yun itu untuk menyelidiki, untuk mengurai. Apakah suatu dalil itu tepat atau tidak, atau ada kejanggalan. Nah, ini kelebihan mazhab Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berkumpul di Madras Markas Syariah Petamburan. Sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya, waktu itu Manahijut Tamyiz sudah sampai halaman berapa? 94 sudah. Baik ya ikhwan, kita lanjutkan di halaman 94. Jadi sebagaimana kita sudah paparkan bahwa mazhab Ahlus Sunnah dalam bidang fikih yang terkenal ada 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan masing-masing mazhab punya sumber hukum yang muqarrar dan muktamad bagi mereka. Kita sudah paparkan waktu itu, di mazhab Hanafi ada 7 sumber hukum utamanya dengan urutan. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua As-Sunnatun Nabawiyah, yang ketiga Aqwalus Sahabah, yang keempat Al-Ijma', yang kelima Al-Qiyas, yang keenam Al-Istihsan, dan yang ketujuh Al-Uruf. Nah, di sini menarik, ternyata bagi mazhab Hanafi Aqwalus Sahabah dikedepankan daripada ijma'. Kecuali ijma' sahabat. Tapi kalau ijma' di bawah sahabat, ijma' tabi'in, tabi'in, dan seterusnya, mazhab Hanafi banyak mengedepankan aqwalus sahabah. Nah, karena jenjang sahabat ini lebih dekat dengan masa kenabian. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i enggak. Mazhab Syafi'i ijma' lebih didahulukan. Nah, tapi bukan berarti mazhab Hanafi menolak ijma'. Enggak, ijma' termasuk salah satu daripada sumber hukum dalam mazhab Hanafi. Nah, jadi kalau nanti kita lihat dari 4 mazhab tersebut, untuk yang 4 sama, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas sama, semua mengakui. Hanya mereka berbeda di luar yang 4 dan berbeda urutannya. Nah, di sini kita lihat mazhab Hanafi urutan ijma' setelah aqwalus sahabah. Nah, sementara mazhab Maliki yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua As-Sunnatun Nabawiyah, yang ketiga Al-Ijma'. Nah, sementara yang keempat ijma' Ahlul Madinah. Nah, ijma' Ahlul Madinah dalam 3 mazhab yang lain dia nggak masuk urutan seperti ini, tapi dalam mazhab Maliki ini dikedepankan, bahkan lebih didahulukan daripada qiyas. Jadi ijma' Ahlul Madinah atau disebut juga amal Ahlul Madinah itu didahulukan daripada qiyas. Lebih kuat daripada qiyas dalam mazhab Maliki. Setelah itu baru qaulus sahabi. Ya, jadi kalau tadi mazhab Hanafi menjadikan qaulus sahabi ini sebelum ijma', kalau di sini justru sesudah qiyas. Baru ada qaulus sahabi. Yang ketujuh ada al-maslah al-mursalah, kemudian ada al-uruf wal-adah, yang ke-8 dan ke-9 al-istishab, yang ke-10 al-istihsan, dan yang ke-11 saddul dzara'i.
Nah, jadi kita lihat dalam mazhab Maliki cukup banyak. Ada 11 sumber hukum yang mereka kedepankan di dalam istimbatul ahkam. Nah, sekarang kita masuk ke mazhab Syafi'i. Ini menarik. Mazhab Syafi'i yang mu'tamad cuma 4. Mari kita lihat di halaman 94. Bismillahirrahmanirrahim. Salisan al-madhhabus Syafi'i. Jadi bagian ketiga dari pelajaran kita hari ini adalah tentang mazhab Syafi'i. Hadzal madhabul fiqhi, ini adalah madhab fikih. Nusiba ilal imam, yang dinisbahkan kepada Imam Abi Abdillah, kunyahnya Abi Abdillah Muhammad bin Idris, itu nama Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di mana beliau meninggal tahun 105, beliau lahir 150 Hijriah dan wafat tahun 2004. Jadi para ulama mengatakan ba'da dhihabi Abi Hanifah ja'a Ibn Idris. Karena Abu Hanifah wafatnya tahun 150 Hijriah. Begitu beliau wafat 150 Hijriah tahun yang sama kelahiran Imam Syafi'i. Nah, di sini disebutkan wal adillatul fiqhiyah, dan dalil-dalil fikih yang mu'tabar fil madhhab Syafi'i, yang disepakati ini dalam madhab Syafi'i ada 4. Yaitu Al-Qur'anul Karim was sunnatun nabawiyah, yang keduanya 3 al-ijma', 4 al-qiyas. Nah, muncul pertanyaan, apakah madhab Syafi'i enggak mengakui sumber hukum yang lainnya? Nah, di sini ya ikhwan, 4 ini disepakati oleh ulama-ulama Syafi'iyah, oleh Imam Syafi'inya, oleh mujtahid madhabnya. Nah, 4 ini tidak diperdebatkan dalam mazhab Syafi'i. 4 ini adalah sumber hukum. Tapi selain ini, bukan berarti semua ulama Syafi'iyah menolak. Enggak, terjadi ikhtilaf, perbedaan. Jadi ada sebagian yang menerima masalihul mursalah, ada yang menolak, ada yang menerima istihsan, ada yang menolak. Sampai-sampai Imam Syafi'i pribadi pernah mengarang kitab judulnya Ibtalul Istihsan. Kalau kita lihat halaman 95, salah satu kitab karangan Imam Syafi'i judulnya Ibtalul Istihsan. Yaitu sebuah kitab Rad alal Hanafiyah al-Qailina biha. Jadi begitu madhab Hanafi berpegang kepada istihsan, itu pernah dirad, dikanter, ditanggapi langsung oleh Imam Syafi'i. Nah, buku yang menanggapi itu judulnya Ibtalul Istihsan. Nah, maka itu kadang-kadang banyak yang mengatakan madhab Syafi'i sama sekali nggak memakai istihsan. Ternyata tidak seperti itu. Jadi kita mesti lihat dulu apa yang dimaksud istihsan oleh madhab Hanafi ketika itu, dan apa yang dimaksud istihsan oleh mazhab Syafi'i ketika itu. Nah, ternyata di sini, saudara, bahwa yang dipahami oleh Imam Syafi'i, bahwa mazhab Hanafi ini menjadikan istihsan sebagai al-qiyas al-qiyas. Imam Syafi'i memahaminya apa yang dilakukan oleh ulama Hanafiyah itu merupakan al-qiyas al-qiyas. Jadi kalau istihsan itu merupakan qiyas ala qiyas, jelas ditolak oleh Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah sampai hari ini. Jadi kalau al-qiyas al-qiyas, artinya qiyas al-qiyas, qiyas itu berdiri atas dasar qiyas juga. Nah, mestinya kan qiyas itu berdiri kalau enggak di atas Al-Quran atau di atas As-Sunnah. Nah, tapi sekarang mazhab Hanifah melakukan satu terobosan di dalam istimbatul ahkam untuk melakukan istihsan. Yang ketika itu dipahami oleh Imam Syafi'i bahwa ulama-ulama Hanafiyah ini melakukan istihsan dengan jalan al-qiyas al-qiyas. Nah, kalau qiyas al-qiyas jelas ditolak oleh mazhab Imam Syafi'i sampai hari ini. Tapi kemudian ada ulama-ulama Syafi'iyah yang mencoba menguraikan istihsan itu gimana sih sebetulnya. Nah, ternyata ada mengambil kesimpulan istihsan itu sebetulnya qiyas khafi. Jadi qiyas itu ada 2, ada qiyas jali, ada qiyas khafi.
Nah, kalau kias jali disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai sumber hukum. Tapi bagaimana dengan kias khafi? Nah, ini yang diperdebatkan dalam istihsan. Akhirnya sebagian ulama Syafi'iyah yang mutaakhirin melihat kalau yang dimaksud istihsan adalah kias alal kias, nggak boleh. Tapi kalau yang dimaksud istihsan adalah kias khafi, diperbolehkan. Nah, tinggal nanti untuk membedakannya kita lihat aja. Nah, dalam kias itu kan ada aslun, ada far'un. Nah, kita lihat aja. Kalau hubungan antara aslun dan far'un itu masih bersambung, baik jali maupun khafi, itu kalau jali disebut kias, khafi disebut istihsan. Tapi kalau nggak nyambung, kalau nyambungnya kelihatannya, oh ini kias alal kias. Asalnya sendiri udah hasil kias. Nah, tahu-tahu far'nya mau dikiaskan atas dasar hasil kias. Maka dalam mazhab Syafi'i ditolak. Tapi dalam mazhab Hanafi boleh. Baik istihsan dalam arti kias alal kias maupun dalam arti al-kiasul khafi, dua-duanya dalam mazhab Hanafi dibolehkan. Jadi kesimpulannya, dalam mazhab Syafi'i selain yang 4 yang barusan sudah kita sebutkan, selain Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas, ada sumber-sumber hukum diterima oleh mazhab Imam Syafi'i tapi dengan syarat. Jadi masalihul mursalah diterima, ada syaratnya. Nah, kemudian istihsan diterima, ada syaratnya. Nah, bagi mereka yang ingin mendalami itu, silakan dalami ilmu usul fikih. Nah, ini bukan bab kita. Ilmu usul fikih bukan bab kita. Di sini kita hanya memperkenalkan begini loh mazhab daripada Imam Syafi'i. Nah, kalau kita belajar kitab usul fikih, cari kitab-kitab usul fikih dalam mazhab Syafi'iyah, nanti kelihatan di sana. Jadi istihsan yang bagaimana sih yang dibolehkan, bagaimana sih yang ditolak. Kemudian al-adah yang bagaimana sih yang bisa dibenarkan, yang bagaimana sih yang bisa ditolak. Nah, jadi jangan di kitab ini ditulis hanya 4 seolah-olah yang lain tuh bukan sumber hukum, nggak begitu. Yang 4 ini disepakati dalam mazhab Syafi'i, selain ini masih diperdebatkan. Sebagian ulama Syafi'iyah menerima, tapi menerima mereka dengan syarat. Karena mazhab Syafi'i memang kalau soal adilatul ahkam ini sangat ketat dan sangat berhati-hati. Nah, jadi supaya kita tahu, kalau mazhab Maliki sebagai guru Imam Syafi'i itu banyak berpegang kepada riwayat, saudara, sementara mazhab Abu Hanifah itu banyak berpegang kepada ra'yun, logika. Dan Imam Syafi'i pernah belajar kepada Imam Muhammad Ibn Hasan, sahabatnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah ada beberapa sahabat, ternyata beberapa sahabat itu adalah guru Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i sebagai murid Imam Malik yang berpegang teguh kepada riwayat, tapi tidak mau meninggalkan ra'yun yang beliau dapatkan pelajaran dari mazhab Hanafi. Nah, karena itu terkenal mazhab Syafi'i ini adalah mazhab kombinasi. Nah, di mana berpegang kepada riwayat tetap, tapi tidak meninggalkan ra'yun. Justru ra'yun itu untuk menyelidiki, untuk mengurai. Apakah suatu dalil itu tepat atau tidak, atau ada kejanggalan. Nah, ini kelebihan mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini yang perlu kita tahu. Jadi kenapa kok imam-imam pada beda? Imam Syafi'i mencoba mengkombinasi antara ilmu yang didapat dari mazhab Hanafi dan ilmu yang didapat dari mazhab Maliki. Maka itu dalam mazhab Syafi'i sebagian pendapat sejalan dengan mazhab Malik, tapi kadang-kadang ada pendapat yang sejalan dengan mazhab Hanafi. Dan itu supaya kita tidak kaget. Karena 4 mazhab ini saling beririsan, yaitu sumber hukumnya, dan saling beririsan pula tentunya pendapat-pendapat fikihnya. Baik, kita lanjutkan. Di sini dijelaskan saya bayan di kulli dalilin fi faslihi min hadhihi risal. Setiap dalil yang tadi sudah kita sebutkan satu-satu sumber hukumnya, baik itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas, nanti akan ada pasal khusus yang akan memaparkan itu semua yang berkaitan tentunya dengan tema risalah ini. Min mu'allafat Imam Syafi'iyah, kita perlu kenal juga beberapa, yaitu taklifat, karangan-karangan daripada Imam Syafi'i.
Yang pertama adalah kitab Ar-Risalah. Kitab apa itu Ar-Risalah? Awwal kitabin ulifa fi ilmi usulil fiqh. Jadi kitab pertama ulif yang dikarang yang berkat di dalam ilmu usul fikih. Nah, jadi kalau boleh disebut bapak ilmu usul fikih itu adalah Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i yang terkenal dalam kitab Risalahnya yang merupakan awal kitab yang merumuskan daripada ilmu usul fikih itu sendiri. Yang kedua, Kitabul Hujjah. Nah, Kitabul Hujjah ini juga kitab daripada Imam Syafi'i, baru Kitabul Fiqh Syafi'i Al-Qadim. Nah, dia boleh dikategorikan sebagai kitab fikih Syafi'i yang meskipun pendapat Imam Syafi'i yang qadim. Ayo kita lanjutkan ya Pak. Jadi kita Imam Syafi'i, kalau kita mau lihat, kadang-kadang orang bertanya, ini pendapat qadim Imam Syafi'i ada kitab apa sih? Nah, kalau kita mau merujuk kepada kitab karangan Imam Syafi'i, yaitu kitab Al-Hujjah. Nah, kitab ini memang dikarang semasa Imam Syafi'i belum ke Mesir. Imam Syafi'i masih periode di Irak. Jadi di Mekah, kemudian Irak. Nah, dalam periode itu Imam Syafi'i mengumpulkan pendapat-pendapat fikihnya dalam kitab Al-Hujjah. Sehingga kitab Al-Hujjah terkenal sebagai kitab yang menghimpun daripada pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang tadi. Sampai hari ini saya sendiri belum menemukan di kitab. Saya dengar masih mahfudhot, wallahu a'lam sudah ada yang cetak atau belum dicari oleh Habib Hanif. Siapa tahu nanti sudah ada PDF-nya atau apa, kitab Al-Hujjah. Saya kumpulkan semua kitab-kitab karangan Imam Syafi'i. Satu ini yang belum ketemu, kitab Al-Hujjah. Tapi nama kitab ini disebut dalam kitab-kitab murid-murid Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, seperti disebutkan dalam kitab Imam Juwaini dan lain sebagainya. Cuman kemana ini kitab? Nah, jadi kitab ini ada yang bilang masih mahfudhot, tapi yang jelas saya belum dapatkan sampai hari ini. Yang berikutnya kitab Al-Qum. Ini sudah sangat terkenal sekali. Ini juga kitab Fiqh Syafi'i Al-Jadid. Nah, jadi kalau kitab Al-Qum itu memang ditulis oleh murid Imam Syafi'i yang diimlakan oleh Imam Syafi'i waktu Imam Syafi'i sudah di Mesir. Nah, di situ Imam Syafi'i mengoreksi beberapa pendapatnya yang lama, dikoreksi. Itulah hasil koreksinya yang terkenal dengan pendapat Imam Syafi'i qaulun jadi. Nah, tapi ada satu ulama Betawi, doktor lulusan Azhar, saya lupa namanya. Saya punya kitab. Beliau mengarang disertasinya itu soal Al-Qadim wal Jadid. Siapa namanya? Dr. Ahmad Nahrawi. Masih ada? Orangnya sudah meninggal ya. Ya, Dr. Ahmad Nahrawi. Bukunya bagus. Beliau mengambil doktor di Azhar, membuat disertasi, judulnya Al-Qadim wal Jadid. Saya sudah lama sekali itu dapat itu kitab saat saya masih kuliah di Jami'atul Mansur. Satu kitab yang sangat bagus saya punya, di perpustakaan ada, di perpustakaan Tamburan ada, di Gunung juga ada beberapa nuskhah. Nah, jadi kalau ada yang mau tahu soal Golgodi, Tuhan Bintang, problematikanya, kemudian bukti-buktinya dari kitab mana, saya anjurkan untuk baca kitab Dr. Ahmad Nahrawi. Cukup baca itu dikumpulkan sama beliau. Semua Golgodimnya dan semua Golgodimnya dikumpulkan. Dan beliau juga ada satu bab khusus tentang Golgodim yang justru ditarkih oleh ulama-ulama Syafi'i. Nah, jadi tidak semua Golgodim yang secara umum kalau ada pertentangan antara Golgodim dan Jadid, yang ditarkih itu yang Jadid. Tapi ada beberapa pendapat justru Al-Qadim yang ditarkih oleh para ulama Syafi'iyah. Nah, dalam kitab tersebut dikumpulkan mana Qadim yang dikuatkan dibandingkan Qadim. Nah, itu saya usulkan dari itu kitab sudah dicetak, ada di beberapa maktabah di Indonesia. Itu sangat bagus sekali. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, ahkam Quran.
Nah, ini kitab tafsir Ayatul Ahkam. Imam Syafi'i mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, dijulakkan ke murid-muridnya. Jadilah dia kitab Ahkamul Quran. Nah, jadi sebetulnya Ahkamul Quran ini kitab tafsir, tapi khusus ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Kemudian yang kelima yang tadi sudah kita bahas, Iqtal Istihsan. Itu juga karangan Imam Syafi'i. Yang keenam, kitab Jima'ul Ilm. Nah, ini kitab Intisar Sunnah wal Amal biha. Nah, ini kitab di mana Imam Syafi'i berhadapan dengan kaum ingkar sunnah. Ternyata ingkar sunnah zaman Imam Syafi'i sudah ada. Jadi mereka menganggap cukup berpegang kepada Al-Quran. Jadi tidak mesti kita berpegang kepada As-Sunnah. Nah, Imam Syafi'i mengarang kitab ini dalam rangka untuk membela As-Sunnah di hadapan kaum ingkar sunnah. Nah, kemudian selanjutnya mari kita lihat wa min fuqaha asy-Syafi'iyah al-masyhurin bi kutubihim. Nah, jadi berikut ini adalah kitab-kitab dari ulama-ulama fikih maupun usul fikih daripada mazhab Syafi'i yang masyhur dan masyhur juga kitab-kitabnya ya, antara lain. Kalau disebutkan semua terlalu banyak. Antara lain ulama-ulama Syafi'iyah yang masyhur yaitu Shahibut Taqrib wa huwa al-Ghassib bin Al-Qaffal Kabir Asy-Syazi. Kita kalau dengar nama Al-Qaffal Al-Kabir atau dengan Asy-Syazi, itu salah satu ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Beliau wafat tahun 400 Hijriah. Berikutnya kita perlu tahu juga seorang ahli hadis yang juga terkenal dengan persoalan hukumnya, yaitu Shahihul Mustadrak Al-Sahih. Wahwa Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah An-Naisaburi Al-Ma'ruf bil Hakim. Jadi Imam Hakim itu mazhabnya Syafi'i. Imam Hakim itu mazhabnya Syafi'i. Kemudian yang berikutnya lagi kita lihat, tadi yang pertama belum kita baca, Sahih Jam'ul Jawami, bahwa Abu Sa'al Ahmad bin Ahmad Ad-Duri Al-Makruf bin Ibn Ifris. Nah, jadi sekali ini lebih dulu, wafatnya tahun 362. Adapun yang keempat, Sahihut Tatimah, wahwa Abu Sa'id Abdurrahman ibn Ma'mun al-Mutawalli an-Naisaburi. Yang kelima, Sahihul Bahar, ai sahih kitab Bahrul Madhab. Bahrul Madhab sudah banyak dicetak sekarang. Kitab Bahrul Madhab sekarang sudah banyak dicetak, saudara. Wahwa Badul Buddha Abdul Wahid bin Ismail Ar-Ruyani. Kita sering dengar Imam Royani. Nah, ini orangnya, ini namanya, kuliahnya, dan ini judul kitabnya ya Pak. Nah, kita kadang-kadang banyak dengar Kiai Royani. Nah, ternyata Royani itu Ar-Ruyani diambil daripada tabarukan kepada Imam Royani. Kemudian Shahihul Hilyah, ai sahibul kitab Hilyatul Ulama fi ma'rifati madzhabil fuqaha wa huwa Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Asy-Syazi al-mulaqab bi Fakhril Islam. Ini juga ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Berikutnya Sahibul Daqair wa huwa Abdul Ma'al Al-Muhalli bin Najah Al-Makhzumi Al-Asyuti. Bukan Suyuti, beda ya. Tapi Asyuti maupun Al-Asyuti kampungnya sama. Kampungnya adalah kampung Asyuyut. Saya tahu di Mesir. Kampungnya Asyuyut kan. Nama kampungnya memang Asyuyut. Kadang-kadang ada ditulis Al-Asyuti, ada juga ditulis As-Suyuti. Nah, tapi orangnya berbeda ini. Dan kemudian berikutnya Sahihul Bayan. Ini juga sudah banyak dicetak dan mencetakan baru kitab Al-Bayan beberapa jilid. Wahwa Abu Husain Yahya bin Abdul Husain bin Salim Al-Yamani. Ini tinggi mutakhassis dalam mazhab Syafi'i. Kemudian Sahihul Ta'jiz wahwa Tajuddin Abdul Rahim bin Abdul Malik bin Imam. Nah, ini juga termasuk kitab yang sangat diperhatikan dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian kitab Sahihut Tauhid wahwa Badrul Huda Tajuddin Abdul Nasir Abdul Ahmad bin Ali As-Subki. Enggak kenal namanya Imam Subki. Imam Subki ada As-Subki, ada Ibnu Subki. Jadi ada dua, bapak dan anak, sama-sama ahli hadis dan sama-sama ahli fikih. Bahkan sama-sama ahli usul fikih. Kemudian berikutnya Sahihul Ujalah.
Sahib Ujaratul Muhtaj al-Minhaj wa huwa Sirajuddin Abdul Hasan al-Mulaqab al-Misri. Ini yang saya sebutkan tadi ini secara umum hampir semua kitab-kitabnya ada di Maktabah Markas Syariah. Karena dari dulu saya paling senang mengumpulkan kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Bahkan mazhab yang lain kita kumpulkan juga, mazhab Hanafinya, Hambalinya, Malikinya, tapi paling banyak yang saya kumpulkan mazhab Syafi'i. Kitab-kitab ini semua ada di Maktabah Markas Syariah. Kemudian yang berikutnya Sahih Tahrir al-Fatawa wa huwa Walid Ahmad bin Abdullah bin Abdullah al-Jihadi. Judulnya Tahrir al-Fatawa. Kemudian ada kitab Sahih al-Irsyad Irsyad al-Muhtaj Irsyad al-Minhaj wa huwa Sarafuddin Muhammad bin Ibnu Husain al-Misri. Inilah beberapa kitab yang terkenal dalam mazhab Imam Syafi'i dari tahun ke tahun. Kita lihat dari nomor 1 tahunnya mulai dari tahun 400-an, 500-an, 600-an, 700-an, 800-an, 900-an. Jadi hampir setiap abad ada menghasilkan kitab-kitab fikih yang cukup muktabar dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi tentang silsilah keilmuan itu nggak putus. Silsilah keilmuan fikih itu dari mazhab Syafi'i nggak putus. Terus diteruskan oleh para ulama ini. Nah, berkaitan dengan ini, insya Allah pertemuan yang akan datang saya tidak masuk dulu ke Hambali, cukup kita sampai Syafi'i saja. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan buka di sini pakai slide tentang kerangka mazhab Syafi'i. Nah, jadi kita akan buka di sini. Saya ingatkan kepada tim lab Bang Alif supaya nanti televisinya ditambah. Ada 8 TV, 8-8-nya nanti tolong dipasang. Jadi kita akan belajar dengan slide mengenal mazhab Syafi'i. Nah, jadi mazhab Syafi'i ini unik. Nah, jadi ada beberapa kitab seperti kitab Imam Juwaini, kemudian dirumuskan kitabnya oleh Imam Ghazali, kemudian turun lagi di imam-imam berikutnya ada kitab berjilid, kemudian diringkas, dari ringkasan dibuat nazom, dari nazom muncul lagi sarahnya, dari sarah muncul lagi kitab yang besar. Padahal sumbernya rata-rata dari Imam Juwaini ya, Pak. Nah, nanti kita bisa lihat. Dan dari situ kita tahu, umpamanya seperti kayak cabang daripada silsilah syarat ilmu Kifayatul Akhyar itu dengan Safinah beda, atau Kifayatul Akhyar dengan Minhaj itu beda jalurnya. Nah, jadi Kifayatul Akhyar itu jalurnya kemana, jalur Minhaj itu jalurnya kemana, turunannya kitab apa saja. Insya Allah kita nih yang selama ini ngaku mazhab Syafi'i sekurang-kurangnya kita tahu itu ya Pak. Makanya saya nggak mau bahas yang lain dulu sebagai tambahan. Pertemuan yang akan datang dengan kita gunakan slide. Saya punya slide judulnya Mazhab Syafi'i. Nah, di situ kita akan pelajari bagaimana dia punya sumber hukumnya, dia punya judul-judul kitabnya, dan nggak sampai di situ. Ada rumusan-rumusan. Kita kalau baca kitab lama kan pakai rumusan-rumusan. Itu dalam mazhab Syafi'i juga ada rumusannya. Kalau roh itu maksudnya apa, kalau hak itu maksudnya apa, kalau mim itu maksudnya apa. Terus kalau disebut dalam kitab fikih qala imam, siapa yang dimaksud imam? Kadang-kadang orang fikih yang dimaksud adalah Imam Syafi'i, ternyata bukan. Siapa sih yang disebut qala qadi? Siapa yang dimaksud qadi dalam mazhab Syafi'i? Nah, biasanya itu kalau yang begitu yang udah populer tuh, udah sangat populer disebut imam, hampir semua kitab disebut imam. Ternyata maksudnya seseorang sudah. Nah, itu nanti akan kita sampaikan insya Allah di pelajaran berikut dengan menggunakan slide. Insya Allah slide nanti bisa di copy, nggak apa-apa. Kalau sudah ini nanti Habib Hanif mungkin khususkan Habib Hanif punya kan slide yang mazhab Syafi'i kan. Nah, tolong bisa dibantu buat PDF-nya. Nah, nanti PDF-nya bagi-bagi pada saat kita belajar. Pas nih. Nah, jangan siaran. Pas ngaji dibagi. Nah, kalau sekarang jangan disebar-sebar dulu. Jadi orang yang nggak pernah belajar itu ya jangan dikasih. Itu buat orang yang belajar. Dia belajar, dia kaji, dia berhak dapat. Nah, tapi kalau yang nggak belajar terus dikasih, nanti jangan-jangan dia memahaminya berbeda. Karena kan ada rumusan-rumusan. Kalau slide itu kan mesti ada yang bacain ya, Bang. Slide kalau nggak dibacain, kadang-kadang nggak paham gitu. Ini maksudnya garis merah apa? Ini maksudnya garis hijau apa? Ini maksudnya garis hitam apa?
Karena ada garis-garis dengan warna yang berbeda. Nah, insya Allah nanti kita jelaskan. Nanti Abdul dibantu bikin PDF-nya dulu. Nah, habis bikin PDF-nya, pas kita ngaji, kita bagi, kita pelajari. Insya Allah.